terlalu berkurang, itu semua disebut dengan hulu. Hulu itu adalah melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat, ataupun melakukan kekurangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, itu disebut dengan hulu. Di dalam ibadah ada batasan-batasannya. Tidak boleh terlalu berlebihan, sebagaimana juga tidak boleh terlalu bermalas-malasan. Sering kita sebutkan contohnya ikhwatal Islam. Contoh yang senantiasa kita ulang dan kita ulang lagi. Di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika ada salah seorang yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, maka dia ingin melaksanakan ihram, miqat, mulai dari perkuburan atau mulai dari masjid Rasulullah SAW. Kita tahu miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, atau yang lebih kita kenal dengan Aba Ali, atau bahasa kitanya Bir Ali. Namun bahasa yang paling bagus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Dzulhulaifah, dan itu adalah miqat makani. Miqat di mana kita memulai mengucapkan labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrah. Di sanalah kita memasang niat. Di sanalah kita memulai talbiyah. Di sanalah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajja. Kemudian di zaman Imam Malik, ada salah seorang yang ingin melaksanakan miqatnya mulai dari masjid Rasulullah SAW. Kalau menurut kita, karena dia melebihkan jaraknya dan dia melakukan ibadah yang berlebih, tidak menjadi masalah. Namun ternyata itu disebut dengan hulu, karena berlebihan Nabi SAW menentukan miqat di Dzulhulaifah. Namun dia miqatnya dari masjid Rasulullah SAW. Sehingga Imam Malik mengatakan bahwa ini bukan miqat, dan tidak boleh seseorang bermiqat dari masjid Rasulullah SAW, karena miqat kita itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu Dzulhulaifah. Dan inilah disebut dengan hulu, berlebihan. Karena berlebihan di dalam beribadah, maka itu juga ditolak ibadahnya. Kita contohkan contoh yang lain, masalah hulu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, merupakan sahabat dan penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW. Ketika dia melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, maka dia tawaf di samping Ka'bah. Kemudian ketika dia tawaf, maka dia menyentuh semua rukun yang ada di Ka'bah. Semua rukun yang ada di Ka'bah dia sentuh, dia pegang. Sedangkan kita tahu bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memegang rukun hanya dua saja. Yang pertama Hajar Aswad, dan yang kedua rukun Yamani. Dianjurkan bagi kita yang bisa menyentuhnya atau menciumnya, kita cium. Hajar Aswad kalau bisa kita mencium, kita cium. Kalau bisa kita pegang, kita pegang. Kalau tidak bisa, kita melambaikan tangan. Begitu juga dengan rukun Yamani. Dianjurkan bagi kita untuk memegangnya. Kalau tidak bisa, maka tidak menjadi masalah. Dua tempat inilah yang dianjurkan bagi kita untuk memegangnya. Kemudian kita dianjurkan membaca doa di sana antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Namun Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia sedang melakukan tawaf, maka dia memegang semua rukun. Rukun Hajar Aswad dia pegang, rukun Iraqi dipegang, rukun Syami dipegang, rukun Yamani dipegang, semuanya dipegang. Keempat sisi Ka'bah tersebut dia memegangnya. Kemudian ketika dia melakukan yang demikian, dilihat oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya Muawiyah, ketahuilah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita hanya memegang dua sisi Ka'bah. Yang pertama sisi yang ada Hajar Aswadnya, dan yang kedua sisi ada yang disebut dengan rukun Yamani. Maka dijawab oleh Muawiyah, wahai Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun yang di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini atau yang ada di Ka'bah yang ditinggalkan. Tidak menjadi masalah. Muawiyah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, laisa syai'un fil baiti mahjura. Tidak ada di Ka'bah ini sesuatu yang ditinggalkan. Boleh bagi kita untuk memegang semuanya, kata Muawiyah. Apa jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Dia mengucapkan, ya Muawiyah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya teladan kita yang paling indah adalah Rasulullah SAW. Kalau seandainya Nabi memegang semua sisi Ka'bah, maka kita akan pegang. Namun yang dianjurkan Nabi SAW hanya memegang dua sisi saja. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah." Teladan, uswah dan qudwah kita semua di dalam beribadah adalah Rasulullah SAW. Semua bentuk ibadah sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini batasannya, ini jumlahnya, ini caranya. Tidak boleh kita berlebih-lebihan di luar daripada apa yang Nabi lakukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kata Abdullah bin Abbas kepada Muawiyah. Kalau menurut kita, apa salahnya kita memegang semua sisi Ka'bah? Namun Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mendengarkan ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas, apa kata Muawiyah? Sadaqta. Engkau benar wahai Abdullah bin Abbas. Nabi SAW hanya memegang dua saja. Nah, itulah yang disebut dengan hulu. Ketika Nabi SAW hanya memegang dua saja, kita pegang dua. Kalau seandainya Nabi memegang empat, kita pegang empat. Namun Nabi hanya memberikan batasan dua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, wahai kalian umat Rasulullah SAW, jangan kalian terjatuh sebagaimana terjatuhnya ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara. Ambil pelajaran dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan. Bagaimana bentuk berlebihan ahlul kitab? Kita lihat orang ahlul kitab berlebih-lebihan di dalam akidah, berlebih-lebihan di dalam ibadah, berlebih-lebihan di dalam muamalah, semuanya hulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dan menurunkan ayat yang ada di dalam surah An-Nisa agar kita tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya ahlul kitab. Kita lihat contohnya bagaimana ahlul kitab tentang Nabi Isa alaihissalam dan juga tentang ibu Nabi Isa alaihissalam. Ahlul kitab, orang Yahudi, menganggap Nabi Isa dengan anggapan yang tidak baik dan menganggap Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Maryam alaihissalam, yaitu dari hasil perzinahan, na'udzubillah. Itu adalah anggapan orang-orang Yahudi. Mereka terlalu mencaci Nabi Isa dan ibunya. Sedangkan orang-orang Nasara, mereka terlalu mengagungkan Nabi Isa dan ibunya, menganggap Nabi Isa sebagai yang ketiga, Tuhan yang ketiga. Begitu juga menganggap ibunya Nabi Isa, yaitu ibunya Tuhan dan yang semisalnya. Itu adalah hulu di dalam ibadah atau hulu di dalam keyakinan dan ibadah serta akidah. Sehingga setelah ayat ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Isa bin Maryam Abdullah wa Rasul. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak Tuhan sebagaimana yang dianggap oleh orang Nasara, tidak pula anak hasil dari perzinahan sebagaimana yang dianggap oleh orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan di dalam agama, dalam semua bentuk agama jangan berlebihan. Kita ada batasannya, ada aturannya. Karena memang kita beribadah, berkeyakinan, akidah dan muamalah, semuanya ada batasan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu yang menjatuhkan seseorang di dalam berlebihan atau di dalam hal-hal beribadah adalah wulu, sebagaimana hadis yang akan kita sebutkan. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi ta'ala wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Abdullah bin Abbas ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Nuh, ini berkaitan tentang bagaimana wulu menghancurkan umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka berlebihan, baik terlalu memuji ataupun terlalu mencaci. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan dan menceritakan tentang pertama kali terjadi kesyirikan yang ada di dunia, kita tahu syaitan itu adalah musuh manusia yang paling nyata. Dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk menggoda anak Adam. Bahkan dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la atiyannahum,
dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka banyak yang bersyukur atau beribadah kepadamu. Dan cara syaitan menggoda anak Adam mulai dari tingkat yang paling tinggi, yaitu menggoda mereka melalui kesyirikan. Kalau dia gagal, maka dia turun ke tangga yang berikutnya, yaitu melalui kebid'ahan. Kalau dia juga gagal, maka dia menggoda anak Adam melalui kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau dia juga gagal, maka dia akan menggoda anak Adam melalui was-was, dan itu adalah godaan syaitan yang terakhir kepada manusia, senantiasa memberikan sifat was-was. Ketika mereka beribadah, mereka was-was. Ketika mereka berwudu, mereka tidak tahu apakah tali saya sudah membasuh atau belum. Ketika mereka salat takbir, apakah mereka sudah takbir atau belum. Itu was-was, dan itu adalah cara syaitan yang terakhir menggoda anak Adam. Ada tingkatannya, melalui kesyirikan. Kalau gagal, melalui kebid'ahan. Kalau gagal, melalui kemaksiatan. Kalau juga gagal, melalui was-was. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berlindung kepada musuh yang nyata, min syarril waswasil khannas. Kemudian di antara salah satu cara syaitan menggoda anak Adam, karena ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kurun atau 10 abad lamanya, tidak ada yang namanya kesyirikan. Antara zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad lamanya, tidak ada yang namanya kemusyrikan atau kesyirikan. Yang ada adalah kemaksiatan. Di sini Abdullah bin Abbas menyebutkan kepada kita kapan pertama kali terjadi kesyirikan di permukaan dunia dan apa sebabnya. Ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la ya'usa wa ya'uqa wa nasra. Wahai kalian, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian atau berhala kalian. Siapa nama berhala mereka? Wad, Suwa', Ya'uz, Ya'uq, Nasra. 5 ini adalah nama berhala yang disembah pertama kali di dunia. Setelah 10 abad lamanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah orang-orang saleh yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an yunsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 orang ini meninggal, maka di saat itulah syaitan mulai menggoda anak Adam, memasukkan racun-racun kesyirikan, dan itulah kesyirikan pertama kali terjadi di permukaan dunia. Apa yang dilakukan oleh syaitan? 5 orang ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Wad, Suwa', Ya'uz, Ya'uq, Nasra adalah orang-orang saleh, dan mereka lahir sebelum Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mereka adalah orang yang rajin beribadah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka senantiasa memberikan mau'izah, tazkirah kepada kaumnya. Kemudian 5 orang ini meninggal. Ketika mereka meninggal, maka di sanalah syaitan mulai membisikkan kepada kaumnya untuk menjadikan perkuburan mereka ansaba, yaitu duduk-duduk dulu di sekitar perkuburan mereka. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Karena kalau kita mengingat bagaimana mereka beribadah, maka kita pun akan termotivasi untuk beribadah, kata syaitan kepada kaumnya, atau kepada kaum daripada orang-orang atau 5 orang tersebut. Kemudian setelah mereka melakukan demikian, setelah syaitan membisikkan kepada mereka, maka generasi ini meninggal. Datang lagi generasi yang berikutnya. Datang lagi syaitan kepada generasi. Coba bayangkan betapa besar atau betapa lama syaitan itu bersabar untuk menunggu dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Kemudian ketika generasi ini sudah meninggal, datang lagi generasi yang berikutnya. Mereka tidak tahu orang yang 5 yang tadi adalah orang-orang yang saleh. Mereka hanya tahu bagaimana ayah mereka senantiasa mengkhususkan ada tempat duduk khusus di perkuburan tersebut. Kemudian datang generasi yang berikutnya. Apa kata syaitan? Tidaklah ayah kalian duduk di sekitar orang-orang ini kecuali orang-orang ini memiliki karomah. Maka buatlah gambar mereka. Akhirnya itu adalah pertama kali gambar yang ada, yaitu Wad, Suwa', Ya'uz, Ya'uq, Nasra. Kemudian generasi ini meninggal, datang lagi generasi yang berikutnya.
Maka syaitan pun kembali memberikan bisikan kepada mereka, tidaklah orang tua kalian membuat gambar kecuali mereka memiliki sesuatu yang menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah generasi ketiga, maka dibuatlah patung, dan ini adalah patung yang pertama kali ada di dunia. Sudah 3 generasi. Kemudian datang lagi generasi keempat. Apa kata syaitan kepada generasi yang keempat? Tidaklah orang tua kalian membuat patung ini kecuali patung ini bisa menurunkan hujan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, mengabulkan permintaan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat. Ini sudah generasi yang keempat. Ketika ilmu atau ketika generasi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya sudah meninggal, datang generasi yang keempat, wa nusiya al-ilmu, dan ilmu tidak disebarkan lagi, atau mereka sudah lupa kepada ilmu, mereka sudah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubidat. Akhirnya 5 orang ini itulah pertama kali disembah, dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, sehingga rasul yang pertama ke permukaan dunia adalah Nabi Nuh alaihi salam, karena kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dari generasi keempat, dari generasi yang tadi telah kita sebutkan. Dan tidak sampai di situ saja ikhwatul Islam, karena kita tahu syaitan itu umurnya panjang. Iblis, syaitan, jin tidak sama dengan kita. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Kita tidak bisa memantau mereka, mereka bisa memantau kita. Jadi tidak ada yang namanya istilah bisa melihat jin, iblis, syaitan, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan demikian di dalam surah Al-A'raf ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalian tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kalian. Maknanya apa? Lebih mudah bagi mereka untuk mengganggu kita, dan mereka lebih ahli, lebih tahu caranya bagaimana menyesatkan anak Adam. Sehingga kita tidak boleh menganggap remeh yang namanya syaitan, jin, iblis, dan yang semisalnya. Mereka adalah musuh kita, jangan pernah berteman dengannya. Sehingga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat jin. Sering kita sebutkan surat jin, ada surat khusus yang berkaitan dengan mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian kelompok manusia, mereka berteman, minta tolong, minta perlindungan kepada bangsa jin, syaitan, dan yang semisalnya. Apa yang terjadi? Allah yang menyebutkan fazaduhum rahaqa. Maka mereka akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita. Mereka tahu bagaimana cara menyesatkan anak Adam. Dan tidak sampai di situ saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, sehingga kita tahu bagaimana perjuangan dan dakwah Nabi Nuh. Dakwah Nabi Nuh untuk mengembalikan beribadah kepada Allah tidak diterima. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi Nuh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun. Yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam hanya sekitar 80 orang saja selama 950 tahun. 80 orang saja yang mengikuti. Di dalam riwayat yang lain atau di dalam penafsiran yang lain disebutkan oleh para ulama, yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam tidak lebih daripada 30 orang saja. 950 tahun dia berdakwah untuk mengembalikan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya syaitan menggoda manusia. Sehingga kita tidak boleh, kenapa kita harus belajar tentang tauhid, akidah? Karena Nabi Ibrahim sendiri menyebutkan ketika Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya Ismail ke Makkah Al-Mukarramah bersama istrinya Hajar alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan tempat ini adalah tempat yang aman, yaitu kota Mekah, ketika dia mengantarkan anak-anaknya atau mengantarkan Nabi Ismail dan mengantarkan istrinya. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini ucapan Nabi Ibrahim yang dia dijamin masuk surga. Dia adalah kakeknya seluruh para nabi dan para rasul. Namun apa doanya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa junubni wa baniya an ya'budal asnam. Ya Allah, jaga kami, jaga diriku, jaga keturunanku, agar kami tidak dilencengkan oleh syaitan untuk beribadah kepada selain dirimu. Itu Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan di dalam surat Ibrahim, kalau seandainya kita ingin lebih menambah
wawasan, bisa nanti kita melihat di dalam surah Nabi Ibrahim bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan bagaimana doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di kota Mekah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan keturunanku agar kami tidak menyembah berhala. Padahal dia adalah kakeknya seluruh para nabi dan para rasul. Semua para nabi, semua para rasul yaitu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia adalah ayat kita yang ketiga. Setelah Nabi Nuh ayat kita yang kedua, setelah Nabi Adam ayat kita yang ketiga. Kenapa? Seluruh para rasul berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa doanya? Doanya wajnubni wa baniya. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan keturunanku agar kami tidak menyembah selain dirimu. Kemudian ikhwatal Islam, tentang kita kembalikan lagi kepada nama 5 orang ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, tidak sampai di situ saja. Patung yang tadi telah disebutkan, yaitu patung yang pertama kali ada di permukaan dunia, yaitu patung yang dinamakan Wad, Suwa, Yawuz, Ya'uq, Nasra. Patung itu juga lah yang akhirnya sampai ke kota Mekah setelah puluhan ribu tahun lamanya. Kita tahu berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun patung itu juga lah syaitan. Coba bayangkan berapa panjang umur syaitan untuk ingin kembali menyesatkan anak Adam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum Nabi disebut dengan zaman jahiliyah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum Rasul menjadi Nabi dan menjadi Rasul disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa? Syaitan yang menggoda mereka. Apa yang mereka sembah? Yang 5 ini yang tadi kita sebutkan. Kenapa mereka bisa menyembah yang 5 ini? Syaitan jaga. Patung ini dijaga oleh syaitan. Syaitan yang menjaganya. Kemudian pada akhirnya ada salah seorang yang bernama Amr bin Luhai yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim di tanah Hijaz atau di tanah Mekah, di dalam kalangan bangsa Arab, bernama Amr bin Luhai. Ketika dia pergi ke Jeddah, kita tahu Jeddah dekat dengan lautan, maka dia menemukan patung ini. Patung mana yang dia temukan? Patung yang 5 tadi telah kita sebutkan yang diibadati di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini merupakan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat. Di antara salah satu yang menyebabkan kenapa diibadati dan banyak orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kurangnya, minimnya ilmu agama. Ketika ilmu sudah dilupakan, ubidat, maka yang patung-patung ini kembali disembah dan diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengetahui ikhwatul Islam bahwa ibadah itu tidak hanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah itu semuanya mencakup ke dalam semua aspek yang berbentuk ibadah, karena semua kegiatan kita bisa dijadikan ibadah. Dan kita tahu meminta hanya kepada Allah. Minta keringan, minta keturunan, minta kesehatan, minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, istighasah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah. Dan kita tidak boleh menganggap remeh masalah-masalah seperti ini, karena kita tidak tahu nanti bagaimana keturunan kita, bagaimana keturunan kita yang lainnya, bagaimana keturunan kita yang berikutnya. Kita tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik. Kita masih mengenal Allah Azza wa Jalla, kita masih mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau nanti keturunannya, keturunan di bawahnya mereka sama dengan kita? Sehingga itulah doa yang tadi disebutkan oleh Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan masalah hulu, yaitu dari Abdullah atau dari Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratin nasara bani Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Rasulullah SAW menyebutkan, wahai kalian umatku, pesan Rasulullah SAW kepada kita bersama, la tatruni, jangan kalian berlebihan di dalam atau terhadap diriku, kama atratin nasara bani Maryam, sebagaimana sebentar lagi selesai karena sebentar lagi kita sholat Isya. Kita wajib cinta kepada Nabi, kita wajib menolong Nabi, kita wajib mengagungkan Nabi. Namun ada porsinya. Innama ana abdun. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu,
Katakan, dan ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua sebagai umatnya, faqulu Abdullah wa Rasuluh, katakan diriku adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih daripada itu Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita datang ke perkuburan Nabi SAW, atau ketika kita datang diberikan karunia, kemudahan, nikmat oleh Allah, bisa berziarah ke perkuburan Nabi, bisa datang ke kota Nabi, bisa berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, kita ingat bahwa yang memberikan kepada kita itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke perkuburan Nabi sambil mengucapkan doa, bukan meminta. Tidak boleh meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah madad, madad, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, madad, madad. Kalimat tersebut hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi yang menyebutkan faqulu Abdullah wa Rasuluh, faqulu Abdullah wa Rasuluh, katakan bahwa diriku adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih daripada itu. Ketika kita memuji Rasulullah, puji dengan pujian yang indah, namun tidak boleh lewat batas. Ya Rasulullah, engkau yang memberikan kesembuhan. Ya Rasulullah, engkau yang melepaskan kegelisahan. Tidak boleh demikian. Yang memberikan kesembuhan, yang menghilangkan kegundahan dan kegelisahan, yang menyelesaikan urusan permasalahan itu Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kedudukan Nabi SAW. Kita mengetahui manusia yang paling mulia yang ada di dunia adalah Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi Mi'raj, ketika dia bersama malaikat Jibril dan Nabi ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku tidak bisa mengantarmu kecuali sampai di sini saja. Maknanya apa? Kedudukan Nabi SAW tidak bisa diambil oleh malaikat Jibril, saking tingginya Rasulullah SAW dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu itu semua, namun kita juga tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan terhadap Nabi SAW, sehingga Nabi menyebutkan, la tatruni kama atratin nasara pada Maryam. Jangan kalian berlebihan terhadap diriku. Sering kita menyebutkan kalimat madad. Madad, tahu arti kita madad? Madad itu artinya, ya Rasulullah berikan di pertolongan. Yang memberi pertolongan kepada kita Allah Azza wa Jalla. Nabi yang memerintahkan kita melakukan yang demikian. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin meminta, minta hanya kepada Allah. Kalau ingin kalian minta pertolongan, minta kepada Allah. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, minta apa saja, minta kesembuhan, minta dimudahkan urusan, minta kembali lagi untuk melaksanakan ibadah, datang lagi ke Masjid Nabawi, datang lagi ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ana 'abdun faqulu Abdullah wa Rasuluh, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah atau juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hadis ini adalah hadis dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini apa sabab nurutnya? Kenapa hadis ini muncul? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah Aqabah. Kita tahu di musim haji, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan agar kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji. Amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk diambilkan kerikil yang kita kenal dengan melempar jamarat. Jamarat itu ada 3. Dan tentunya melempar jamarat itu dimulai pada tanggal 10, kemudian 11, kemudian 12. Kalau ada yang 13, dilanjutkan pada tanggal 13 tersebut. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu kerikil yang dijadikan untuk melontar, karena memang ada keyakinan sebagian kaum muslimin, mereka seolah-olah betul-betul melempar syaitan. Jadi mereka melemparnya menggunakan batu yang besar. Ada kadang-kadang, dan bahkan kami sendiri yang memperhatikan, ada sebahagian jemaah haji mengambil sandalnya karena mereka meyakini jamarat itu adalah syaitan, dilempar seperti melemparkan syaitan. Tidak demikian. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil kerikil, dan kerikil yang disuruh oleh Rasulullah SAW adalah kerikil yang bisa diletakkan di tangan kita. Ibaratnya adalah kerikil yang tidak terlalu besar, yang bisa dijadikan untuk qazaf. Qazaf itu kita tahu dulu ada permainan namanya permainan
Kelereng. Anak kecil. Kelereng. Apa nama permainannya? Kelereng. Kelereng ya, kelereng. Itu batu yang dijadikan sebesar itulah batu yang dijadikan untuk melempar jamarat yang bisa dijadikan qadaf. Kata Rasulullah SAW. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian diambil batu yang besar tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Di dalam perkara seperti ini, di dalam perkara ibadah, iyyakum wal wulu. Hati-hati kalian jangan berlebihan, jangan ambil batu yang sebesar ini. Atau jangan ambil juga batu yang terlalu kecil. Seperti yang bisa dikadaf, yang bisa dijadikan untuk qadaf atau untuk melempar tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini itulah sebabnya kata Nabi melaksanakan haji 1 kali saja, sehingga haji tersebut disebut dengan Hajjatul Wada atau Hajjatul Wada, dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah, dan itu adalah haji terakhir, haji pertama dan haji terakhir Rasulullah SAW, sehingga disebut dengan Haji Wada. Kemudian ketika Nabi melempar jamarat dan memerintahkan sahabatnya untuk mengambil batu tersebut, iyyakum wal wulu, kata Rasulullah SAW. Jangan wulu bisa jadi berlebih atau terlalu kurang. Tidak boleh besar, sebagaimana juga tidak boleh terlalu kecil. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fa innama ahlaka man kana qablakum al wulu. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kita adalah karena wulu di dalam masalah agama. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita bacakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Dan ini bukan dalam satu tempat Allah menyebutkan. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah, Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan. Sebagaimana Nabi juga menyebutkan, iyyakum wal wulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-wulu. Kemudian hadis yang terakhir, ikhwatul Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalatha. Malaysia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halakal mutanatti'un, celakalah mereka yang terlalu berlebihan di dalam masalah agama. Halakal mutanatti'un, mereka yang berlebihan di dalam ibadah. Halakal mutanatti'un, mereka yang berlebihan di dalam adat. Halakal mutanatti'un, dalam segala macam bentuk agama. Maka Rasulullah SAW menyebutkan halakal mutanatti'un. Rasulullah SAW mengucapkan ayat ini atau mengucapkan hadis ini 3 kali. Rasulullah SAW mengucapkannya, sehingga berlebihan itu ikhwatul Islam, baik itu berlebihan dalam masalah keyakinan, berlebihan di dalam masalah ibadah, bahkan berlebihan di dalam masalah adat atau masalah adat. Kita tidak boleh berlebihan, dan agama kita sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bangga dan bahagia dengannya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itulah kami jadikan kalian sebagai umat yang ada di pertengahan. Pertengahan itu maknanya adalah mereka yang terbaik, mereka yang terindah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga makna daripada wasata atau makna daripada supaya kita tidak wulu, yaitu bagaimana kita mengembalikan semua konsep ibadah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana supaya kita tidak terjatuh kepada wulu? Tentunya tidak ada cara lain kecuali kita berusaha semaksimal mungkin untuk belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tahu apa yang Nabi sunnahkan, kita juga harus sadar apa yang Nabi wajibkan, kita juga harus mempelajari apa yang Nabi anjurkan, supaya kita tidak terjatuh ke lembah atau ke dalam masalah wulu. Bagaimana supaya kita tahu ini berlebihan atau ini kurang? Yaitu bagaimana kita harus belajar, yaitu dengan belajar mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan belajar agama merupakan kewajiban, bukan pilihan. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban, bukan pilihan. Yang boleh kita memilih boleh belajar atau tidak boleh belajar, tidak demikian. Namun belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wulu, dan kita senantiasa memberikan atau mengingatkan, memberikan nasihat kepada kita bersama
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga batasan-batasan atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan haram madani. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan tanah haram. Kita tahu haram itu artinya tidak boleh kita bebas melakukan sebagaimana yang biasa kita lakukan di tanah halal. Itu disebut dengan halal, itu disebut dengan haram. Seperti misalnya kita takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Kata-kata ihram diambil dari kata-kata kalimat haram. Karena ketika seseorang sudah mulai mengucapkan Allahu Akbar ketika mereka ingin salat, maka tidak boleh lagi mereka melakukan sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelum mereka mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Sebagaimana seseorang disebut dengan ihram. Kenapa mereka disebut dengan ihram? Ketika mereka sudah memakai pakaian yang berwarna putih, yang satu di bawah, yang satu di atas, maka mereka sudah berada di dalam keadaan ihram. Ketika mereka berada di dalam keadaan ihram, tidak boleh lagi bagi mereka melakukan kebiasaan sebagaimana yang mereka lakukan sebelum mereka ihram dan setelah mereka ihram, sehingga disebut dengan haram. Nah, begitu juga haram. Kota Madinah adalah kota haram, dan kita juga harus menjaga keharaman yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus di dalam surah yang berkaitan dengan surah melaksanakan ibadah bagi mereka yang ingin datang ke kota Makkah dan Madinah, sebuah surat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Hajj. Itu surat ayat yang bercerita tentang ibadah haji bagi mereka yang datang ke tanah suci baik Makkah dan Madinah. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan kita tahu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak syiar Allah Subhanahu wa taala. Di kota Makkah, di kota Madinah ada tanah haram. Di sana ada syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Kita harus taat aturan karena ini adalah tanah haram, bukan tanah halal. Banyak hal-hal yang kita harus agungkan dan ini Allah yang mengharamkan. Kalau Allah yang mengharamkan, maka kita juga harus mengharamkan. Sekarang kita berada di tanah haram dan kita juga berada di bulan haram. Sekarang adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram, di mana kita juga berada di tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah, fala tazlimu anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Jangan kalian melakukan kezaliman terhadap orang lain, sebagaimana kalian juga jangan melakukan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada Allah bagaimana? Kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman kepada Allah. Kezaliman terhadap orang lain, kita mengganggu saudara kita kaum muslimin. Kezaliman terhadap diri kita pribadi, yaitu kita tidak mau mengikuti aturan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di haram dan kita berada di tanah haram, sebagaimana kita juga berada di bulan haram, maka kita melihat aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kita melakukan kezaliman. Biasanya ikhwatul Islam terpaksa kami menyebutkan sedikit saja. Dan semoga semuanya bisa memaafkan kalau seandainya terjadi kekeliruan atau kami salah di dalam mengucapkan. Yaitu biasanya kami senantiasa diberikan masukan untuk memberikan masukan kepada kita semua. Ketika kita berada di haram, kita manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin. Hindari semua yang bisa melalaikan, sebagaimana hindari sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Salah satunya adalah yang kita kenal dengan ahlul hisab. Ahli hisab, yaitu api yang tidak pernah padam, yaitu merokok. Itu kita harus hati-hati di sana. Ingat ikhwatul Islam, kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para jemaah tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Sampai di sini pembahasan kita, dan kita senantiasa mengingatkan kami pribadi dan juga kita bersama untuk senantiasa menjaga al-ijra'at al-ihtiraziyah. Itu kita menjaga al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabir al-wiqaiyah, menjaga protokol kesehatan, senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan itu semua adalah demi kemaslahatan kita bersama.
Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سأل به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم